di sesi siang ini akan ada satu kelompok yang terdiri dari Mas Jeffrey, Mbak Fahma, Mbak Widi, dan Mbak Tika yang akan membandingkan dua buah metodologi pengembangan perangkat lunak atau dua buah model proses. Oke. Waktunya silahkan saya percayakan ke teman-teman. Bisa diputar videonya sudah dipersiapkan dengan baik ya. Silakan Mbak Fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengatakan kepentingan instrumen dua metode DevOps. Kami di kelompok 3 beranggotakan Suaranya bisa diperbesar. Iya. model Mas Rizky Firdaus Mulya, model Mas Jeffrey, Mbak Vicky, dan juga Mbak Fahma. Pertama-tama kita mengenal dulu apa itu incremental. Jadi incremental model itu adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Dengan menggunakan incremental model dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial productivity dan mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi sistem. Incremental model menggambarkan suatu proses di mana mengutamakan perhatian pada sistem requirement dan mengimplementasikannya dalam tim development. Kemudian untuk DevOps, apa itu DevOps? DevOps itu adalah gabungan dari development dan juga operations. Kombinasi tersebut dirancang agar dapat meningkatkan kemampuan sebuah perusahaan untuk proses delivery aplikasi dengan kecepatan tinggi. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini banyak perusahaan-perusahaan raksasa seperti Amazon, Walmart, ataupun Google yang memilih menggunakan solusi DevOps agar proses delivery produk dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, solusi DevOps juga telah terbukti dapat memberikan berbagai keuntungan seperti mampu menghasilkan kolaborasi tim yang baik, mempertahankan kualitas produk, dan masih banyak lagi. Next. Oke, proses selanjutnya yaitu alur proses incremental. Yang pertama di sini proses awal yaitu requirement atau analisis kebutuhan. Dan di sini apa aja yang dimau oleh stakeholder ada di sini kayak biaya, waktu, dan lain-lain. Lanjut ke proses kedua. Proses kedua yaitu spesifikasi. Dan di sini mengacu pada analisis kebutuhan yang awal tadi. Pada awal tadi. Nah, di sini ada increment 1, increment 2, increment 3 sesuai dengan kebutuhan di awal atau requirement di awal tadi. Yang acuannya dari analisis kebutuhan klien. Nah, lanjut ke alur selanjutnya yaitu arsitektur desain, dilakukan perancangan software sesuai kebutuhan stakeholder atau klien. Selanjutnya bagian kode atau implementasi. Lalu setiap bagian yang sudah selesai dilakukan testing, terakhir dikirim langsung ke stakeholder atau klien untuk langsung dapat digunakan. Nah, jika mengalami kendala di increment 1, lanjut ke increment 2. Karena pada prosesnya, increment membiarkan bug pada setiap increment-nya. Next. Alur proses DevOps. Yang pertama yaitu plan atau rencana.
Tahap rencana mencakup semua yang terjadi sebelum pengembang memulai dan menulis kode, dan disitulah manajer proyek memulai proyek mereka. Lalu yang kedua, kode. Tim ini memiliki seperangkat plugin standar yang diinstal di lingkungan pengembang untuk membantu proses pengembangan, membantu menegakkan kode yang konsisten dan menghindari kelemahan. Lalu yang ketiga adalah build atau membangun. Nah, setelah pengembang kode menyelesaikan tugas, mereka menerapkan kode mereka ke repositori kode bersama. Lalu dilakukan untuk tes. Langkah selanjutnya di tes pengujian. Setelah aplikasi disebarkan ke lingkungan pengujian, serangkaian pengujian akan terjadi secara manual dan otomatis. Lalu yang kelima, yang setelahnya adalah rilis. Fase ini adalah titik di mana siap untuk diterapkan ke lingkungan produksi. Pada tahap ini, setiap perubahan kode setelah lulus rangkaian tes akan diyakinkan untuk memecahkan masalah yang mungkin dan tidak mungkin terjadi. Lalu, deploy yaitu menyebarkan, proses menyebarkan dan siap untuk waktu yang benar dan dirilis ke dalam produksi. Lalu, selanjutnya yaitu operasi. Tim ini memastikan semuanya berjalan lancar, dan di bagian ini juga membangun cara bagi pelanggan untuk memberikan umpan balik tentang layanan pengembangan produk di masa selanjutnya. Lalu yang monitor, yaitu fase final dari siklus DevOps yang memantau lingkungan. Dan di fase ini adalah umpan balik pelanggan yang diberikan dalam fase operasi tadi dengan mengumpulkan data dan memberikan analisis tentang perilaku pelanggan, kinerja, kesalahan, dan lain-lainnya. Next. Oke, lanjut ke kelebihan dari metode incremental dan DevOps. Yang pertama, di sini lebih mudah untuk mengolah resiko karena pada bagian yang beresiko sudah diidentifikasi di proses awal, pada requirement di awal tadi, atau analisis kebutuhan. Dan yang kedua, manajemen sederhana. Dan yang ketiga, user tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem selesai untuk mengambil keuntungan. Nah, di sini karena setiap incrementnya sudah memenuhi kebutuhan dan siap digunakan. Selanjutnya, kelebihan dari DevOps. Yang pertama, kontrol resiko pemulihan yang lebih baik. Kedua, menyederhanakan proses kerjasama, menempatkan semua alat di cloud untuk diakses stakeholder secara real time. Next. Selanjutnya, kelemahan metode pada incremental dan DevOps. Yang pertama, pada incremental yaitu membutuhkan perencanaan dan desain yang baik. Memerlukan desain dan dari perencanaan sebelumnya yang sudah lengkap tanpa perubahan yang terlalu jauh pada desain tersebut. Kemudian yang kedua, membutuhkan penjelasan awal sistem yang lengkap dan berfungsi. Ini mirip dengan nomor 1, yaitu membutuhkan analisis awal dan sistem yang lengkap dan berfungsi penuh. Kemudian yang ketiga, yaitu model ini tidak mengizinkan untuk perubahan yang signifikan dalam setiap peningkatan. Maksudnya perubahan signifikan di sini tidak diperbolehkan adanya menghapus bagian dari desain atau perencanaan kebutuhan yang sudah ditetapkan pada increment sebelumnya. Kemudian yang kedua, kelemahan pada DevOps di sini membutuhkan keandalan dalam software engineering. Biasanya dalam perusahaan itu membutuhkan software engineering yang profesional dengan pengetahuan yang memadai mengenai integrasi berkelanjutan dan proses pengujian, akselerasi, infrastruktur, dan manajemen DevOps. Kemudian yang kedua, membutuhkan kerjasama tim yang kuat. DevOps di sini menuntut kita untuk memiliki kerjasama tim dan kolaborasi yang kuat. Sebab dalam tim itu bisa berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga perlu kerjasama untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga, membutuhkan waktu di awalnya. Pada awalnya dibutuhkan waktu untuk mengembangkan kerjasama dan kolaborasi antara pelanggan dan vendor. Kemudian yang terakhir, masalah keamanan.
seringkali keamanan tidak ditangani sebanyak yang seharusnya ketika menyangkut pada DevOps di sini. Kemudian cloud dapat menyebabkan risiko keamanan yang tidak akan mereka alami secara internal. Tetapi dengan langkah-langkah dan perawatan yang aman, hal itu dapat diatasi. Oke, next. Selanjutnya adalah kondisi tepat penerapan pada metode instrumental. Yang pertama, kondisi kebutuhan rilis lebih awal dapat diterapkan pada metode instrumental. Yang kedua, membutuhkan pendekatan tertentu untuk sistem baru, di mana tidak jelas apakah kendala dapat dipenuhi atau apakah algoritma dapat dikembangkan untuk mengimplementasikan requirement. Yang ketiga, cocok diterapkan apabila pengguna berpeluang berubah pikiran. Ketika pengguna masih sering berubah pikiran, maka model requirement ini cocok diterapkan. Karena siklus lebih kecil dan kesalahan dapat dideteksi lebih awal, atau jika ada perubahan bisa diubah lebih awal. Kemudian yang keempat, kondisi ketika proyek memiliki pengembangan yang jangka panjang dan juga kompleks. Yang kelima, mudah diimplementasikan. Next. Kondisi tepat penerapan pada DevOps. Yang pertama, kebutuhan sudah diketahui. Jadi, fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan sudah di-breakdown. Kemudian yang kedua, sudah memahami kondisi industri dan posisi masing-masing. Jadi, dari tim development dan juga tim operation, sudah tahu job desk-nya masing-masing, apa saja yang harus dikerjakan. Yang ketiga, proyek memerlukan otomatisasi dan kolaborasi tingkat tinggi, dan memerlukan proses yang kompleks, di mana metode DevOps ini sebagian besar sudah dilakukan otomatisasi. Yang keempat, proyek yang membutuhkan keselarasan antara aplikasi dan requirement dengan pengembangan yang cepat dan testing yang cepat dan efisien. Yang terakhir, proyek yang membutuhkan rilis dengan batch kecil untuk kebutuhan rilis. Next. Berikutnya ada kebutuhan SDM dan infrastruktur proyek incremental, di mana pada alur pertama yaitu requirement dan spesifikasi, itu terdapat user yang akan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan project manager ambil, di mana project manager sendiri atau sering kita sebut tech leader merupakan pimpinan proyek yang bertugas meliputi manajemen proyek, bertanggung jawab untuk memfasilitasi tim, memperoleh sumber daya, dan melindungi tim dari masalah, serta melakukan analisis apa sih yang dibutuhkan oleh user pada sistemnya. Selanjutnya adalah product manager. Di sini product manager menjalankan konsep dan praktik dari kategori manajemen produk, yaitu harus menggambarkan persona pengguna, bagaimana produk cocok dengan pasar saat ini, dan bagaimana produk itu akan mencapai tujuan bisnis, serta merancang produk, roadmap, rencana bisnis, uji kegunaan, dan identitas produk visual. Selanjutnya pada alur arsitektur desain terdapat software arsitek, di mana software arsitek menjalankan konsep praktik dari manajemen produk dan proses pembuatan. Hal ini berkaitan dengan aplikasi, alur data, mendefinisikan struktur, alat, dan teknologi, serta mendefinisikan arsitektur dan dokumentasi, pemilihan bahasa pemrograman, penggunaan layanan eksternal, penggunaan kembali fungsionalitas, dan integrasi layanan yang mendefinisikan kriteria kualitas. Pada alur kode dan testing itu terdapat development team, di mana mereka mengimplementasikan produk backlog ke dalam fungsionalitas yang berpotensi mengikuti teknologi dan kriteria kualitas yang telah ditetapkan oleh software arsitek sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya adalah kebutuhan SDM dan peran struktur proyek DevOps. Di sini pada alur pertama yaitu plan, terdapat user sebagai yang akan memberikan kebutuhan pada tech leader,
Di sini tech leader akan bertanggung jawab untuk menjalankan konsep dan praktik dari kategori manajemen proyek. Di sini akan melakukan dokumentasi proses, metrik produktivitas, analisis berkelanjutan, evaluasi penegakan praktik pada tim, serta bertugas untuk bertanggung jawab untuk memfasilitasi tim, memperoleh sumber daya, dan melindungi tim dari masalah. Selanjutnya ada produk strategis, yaitu bertanggung jawab untuk menggambarkan persona pengguna, bagaimana produk cocok dengan pasar saat ini, dan bagaimana produk ini akan mencapai tujuan bisnis, serta merencanakan produk, roadmap, rencana bisnis, uji kegunaan, dan identitas produk visual. Selanjutnya ada software architect. Di sini bertanggung jawab untuk menjalankan konsep dan praktik dari kategori manajemen produk dan proses pembuatan yang berkaitan dengan aplikasi dan aliran data, mendefinisikan struktur alat teknologi, serta mendefinisikan dokumentasi, pemilihan bahasa pemrograman, penggunaan layanan eksternal, penggunaan kembali fungsionalitas, dan integritas layanan yang sesuai dengan kriteria kualitas yang baik. Selanjutnya pada tahapan codable dan tes itu terdapat development team yang bertanggung jawab mengimplementasikan produk backlog ke dalam fungsionalitas yang berpotensi dapat mengikuti teknologi serta kriteria kualitas yang telah disusun pada development sebelumnya. Dan selanjutnya ada release dan deploy. Pada release dan deploy ini terdapat development engineer yang bertanggung jawab untuk menjalankan konsep dan praktik dari continuous integration, deployment automation, monitoring, serta logging. Ini mendefinisikan tahapan penyebaran pipa data, alat atau otomatisasi, konfigurasi pipa data. Selanjutnya pada operation dan monitor itu terdapat IT operation. IT operation sendiri memastikan bahwa semua infrastruktur IT pada organisasi tersebut berjalan dengan baik, serta semua software yang dipakai saat bekerja berjalan dengan baik guna mendukung proses kegiatan kerja yang telah dirilis sebelumnya. Selanjutnya ada feature. Di sini membantu dalam manajemen risiko, memperkenalkan konsep teoritis, DevOps, dan memfasilitasi komunikasi dengan pemangku kepentingan lain. Selanjutnya ada instruktur. Di sini instruktur akan membantu tim dengan pelatihan atau kembali pada alat teknologi praktik dalam produk yang dikembangkan. Serta mereka juga membantu budaya kolaborasi dan berbagai pelajaran yang akan mereka terapkan pada tim development team dan operational team. Oke, next. Selanjutnya manajemen risiko DevOps, yaitu yang pertama, kode berdampak pada perlindungan infrastruktur baru yang akan dikerjakan. Lalu di dalam planning berdampak pada rencana produksi menggunakan perbandingan otomatis. Lalu di build atau pembangunan berdampak pada pencegahan pengembang menggabungkan perubahan ke dalam cabang kode atau kode utama. Lalu selanjutnya di tes berdampak pada manajemen perubahan pengujian yang dibuat pada sistem dalam lingkup secara independen. Lalu rilis berdampak pada pelepasan yang dapat dideploy ke produksi sebelum disetujui. Lalu selanjutnya pada deploy berdampak pada kesalahan konfigurasi kerentanan keamanan. Nah, selanjutnya di dalam operasi berdampak pada operasi keamanan yang berkelanjutan. Dan di dalam monitor berdampak pada penyimpangan kode dan hasil yang berkelanjutan. Kenapa risiko DevOps? Yaitu di build, yaitu tingkat keamanan berdasarkan tren teknologi.
deploy itu ada rentan komponen yang campur tangan dalam proyek. Lalu di operasi ada strategi kesinambungan operasi dan rencana pemulihan apabila terjadi bencana. Lalu di dalam monitor menilai kesadaran berkala terhadap faktor serangan misal phishing atau pencurian data. Lalu di manajemen risiko inkremental, di sini terdapat stakeholder yaitu proyek dan macam risiko klien dan risiko yang dihasilkan yaitu kegagalan. Nah, di sini ada pengujian dan macam risikonya adalah tim kualitas dan analisis, dan beresiko dapat beresiko permintaan otomatisasi. Lalu di stakeholder perangkat lunak, di macam risiko si employer ini ada resikonya adalah kehilangan info. Lalu sumber daya manusia, macam risiko employer yang beresiko pada keahlian yang buruk. Lalu yang terakhir kualitas, daripada macam risiko klien dan pemberi kerja adalah perubahan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya dokumentasi pada incremental. Di sini yang pertama yaitu kebutuhan user. Kebutuhan user di sini merupakan hasil dari requirement dan spesifikasi. Di sini kebutuhan user pada penelitian si Dwi Wahyuni ini memiliki dua jenis analisa kebutuhan. Yang pertama, analisa kebutuhan fungsional dan analisa kebutuhan non-fungsional. Tahap analisa kebutuhan di sini dilakukan untuk pengumpulan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada proses pengembangan sistem. Contoh analisa kebutuhan fungsionalnya di sini, yang pertama sistem dapat melakukan login, kemudian dapat melihat data warga, menambahkan user, dan lainnya. Kemudian untuk analisa kebutuhan non-fungsional di sini, seperti menggunakan MySQL sebagai database, menampilkan username dan password pada saat login, dan lainnya. Next. Kemudian yang kedua, use case. Use case ini merupakan analisa dari data primer yang sudah diperoleh pada tahapan sebelumnya, yang akan menghasilkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Use case di sini contohnya terdapat dua user. Yang pertama untuk user umum, yang kedua admin. User di sini dapat mengelola surat pernyataan ahli waris, mengelola data surat pernyataan kematian, dan lainnya. Kemudian untuk admin di sini dapat menambahkan data user, data RW, dan lainnya. Next. Kemudian yang ketiga, implementasi. Implementasi di sini merupakan dari penerapan desain yang dikerjakan contoh hasil dari implementasi dapat berupa tampilan dari aplikasi yang telah dibuat. Dapat dilihat contohnya di sini pada gambar pertama yaitu tampilan beranda website pada sistem informasi administrasi desa Jambuer. Yang kedua halaman login admin, user, sama yang terakhir halaman dashboard user. Kemudian yang terakhir pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian UAT atau User Acceptance Test untuk mengetahui fungsionalitas dari sistem yang dibangun. UAT di sini tujuannya untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dibangun sudah memenuhi kebutuhan dari calon pengguna seperti yang diidentifikasi pada tahap analisa. Hasil yang didapatkan pada pengujian UAT di sini adalah baik dan dapat diterima oleh pengguna sistem. Tetapi dengan beberapa catatan pada fitur admin tanpa data RW yaitu kurangnya kolom nama ketua RW dan tanpa data RT yaitu kurangnya kolom nama ketua RT. Berikutnya adalah dokumentasi pada desktop. Yang pertama adalah dokumentasi visi. Di sini adalah dokumen yang menggambarkan soal ide proyek atau keadaan masa depan lainnya yang berkaitan dengan organisasi produk atau layanan tertentu. Next.
Selanjutnya ada arsitektur. Di sini arsitektur sendiri merupakan sebuah model konseptual yang mendefinisikan struktur perilaku penanganan lebih dari suatu sistem. Contohnya pada ini adalah tabel arsitektur teknologi. Pada sistem operasi menggunakan Linux, pada sistem menggunakan Laravel 6 dan Granite, DBMS menggunakan MariaDB 4. Selanjutnya ada infrastruktur lingkungan, yaitu server menggunakan cloud, pada P3, kemudian menggunakan Apache 3, di 10.3, DBMS menggunakan MariaDB 10.4, dan server yang menggunakan PHP 4. Selanjutnya adalah teknologi yang dipakai. Versioning menggunakan CI server, menggunakan GitLab, testing menggunakan dan test server menggunakan Docker. Selanjutnya. Selanjutnya ada penerapan pipeline atau penerapan pipa data. Pipa data berfungsi untuk melakukan otomatisasi pergerakan dan transformasi data antar sistem sumber dan repository target yang menggunakan berbagai alat dan proses data. Pada contoh ini mereka menggunakan Select Server sebagai pipeline. Di sini terdapat kualitas dan display. Selanjutnya. Dan selanjutnya ada project roadmap. Di sini berfungsi untuk bagi semua kepentingan untuk menentukan apakah menetapkan prioritas tim untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Oke, selanjutnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kembali kepada Mbak. Tadi hasil diskusi pemaparan dari metode eksperimental dan juga metode DevOps. Sebenarnya adalah mana yang lebih baik antara eksperimental atau metode DevOps. Kembali lagi pada poin kondisi tempat harapan sebelumnya, pada kondisi user bisa diubah pikiran, di awal, pengembangan jangka panjang dan kompleks, maka cocok menggunakan tetapi jika kondisinya kebutuhan modifikasi fitur diketahui, kemudian dari tim development dan juga tim operation sudah mengetahui tugasnya masing-masing, project membutuhkan otomatisasi yang lebih tinggi, aplikasi dan juga membutuhkan keselarasan antara environment dengan otomatisasi, maka lebih cepat dan lebih cocok menggunakan metode DevOps. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak teman-teman, Mas Jeffrey, Mbak Fahma, Mbak Tika, Mbak Widi, dan Mas Rizky ya. Oke, entah di kampus yang jaringannya mungkin apalagi bermasalah, atau memang suaranya kadang melemah gitu, kadang stabil gitu ya, atau enggak? Memang videonya begitu kah? Enggak? Sepertinya videonya, Prof. Oh, enggak, berarti mungkin sinyalnya ya. Tapi luar biasa loh. Saya mintanya dadaan ya, jam 7 malam. Bikin video ya gitu. Gimana itu? Iya, Prof, itu buatnya jam 10 atau jam 9, Prof. Iya, kok dosennya kayak nggak mau tahu kesibukan mahasiswanya ya, minta aja sewaktu-waktu. Tapi luar biasa. Terima kasih banyak sudah berupaya semaksimal mungkin. Ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasi. Ini kan DevOps dan incremental. Oke, ini entah lagi, entah slide-nya itu ada kadang terlalu besar, kadang mengecil.
setiap halaman tuh sudah dikasih rujukan belum ya? Untuk setiap halaman sudah ada rujukan, Prof. Oh, sudah ya. Berarti di tempat saya aja di layarnya itu ada kok nggak yang nggak nampak. Ada beberapa itu saya nggak lihat rujukannya. Alhamdulillah kalau sudah ada rujukannya. Oke, yang berikutnya adalah antara DevOps dengan incremental, ada nggak irisan yang prosesnya sama? Proses apa yang di incremental itu ada, proses apa yang kalau di DevOps itu juga ada? Kesamaannya Prof, kalau saya lihat ada pada pengkodingan dan testing Prof. Oke, semuanya melakukan coding, semuanya melakukan testing. Apalagi? Ya, Prof. Di situ kan dua-duanya itu ada tahapan namanya rilis. Nah, sama atau beda konteks rilis di incremental dengan konteksnya rilis di DevOps? Menurut saya berbeda, Prof. Soalnya kalau di incremental itu kan pada increment satu saja langsung dirilis. Kalau DevOps setelah semuanya dipastikan berjalan sesuai fungsinya baru dirilis, Prof. Oke. Rilisnya incremental berapa kali? Tergantung, Prof. Tergantung Kalau apa? aplikasinya tergantung incremental, Prof. Kan tiap incremental akan dilakukan rilis, Prof. Ya, misalkan nih Mas Jeffrey dapat proyek dari saya. Oke, akhirnya Mas Jeffrey itu menentukan baik ini akan ada sekian rilis, itu menentukannya bagaimana? Menentukannya dari requirement sama spesifikasi tadi. Oke. Kalau misalkan Ya. Ya, betul. Ya, jadi kalau sehingga incremental itu kan semakin bertambah ya. Yang semakin bertambah itu apanya? Oke, di tempat saya putuskah? Mas Jeffrey, apakah terputus? Masuk, Prof. Masuk ya, oke. Mbak Widi, incremental itu kalau di coding itu increment satu-satu gitu ya. Jadi kan semakin tambah, semakin tambah, semakin tambah. Semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Yang semakin meningkat itu apanya? Apa kaitannya dengan konteks rilis di Kebutuhan ya, Prof. kebutuhannya? Ambil contoh. Seumpama project di Gojek. Jadi kayak di Gojek itu ada GoFood, yang bagian GoFood, terus ada bagian yang buat GoRide, GoBike gitu kan, Prof. Jadi kalau udah selesai di bagian GoRide, ya langsung dirilis, Prof. Nggak nunggu nggak mengerjakan yang lainnya gitu. Itu ngomongin rilisnya DevOps atau ngomongin rilisnya incremental? Increment. Kalau increment kegedean. Karena apa? Ya, Karena ya, betul, Prof. GoFood, GoSend, GoGo dan lainnya itu kan satu sistem sendiri. Ya, betul, Prof. Oke, harus dipecah-pecah lagi ya. Oke. Oke, sip, pintar. Sekarang, oke. Kalau saya lihat tadi itu kan arsitekturnya DevOps itu ada looping ya. Betul, Prof. Looping. Oke, looping. Berhentinya kapan? Suara Mas Andi masuk. Ya, yang lain. Itu tadi penggambaran
penggambaran DevOps-nya itu model prosesnya itu menyerupai sebuah circle gitu ya, lingkaran gitu. Nah, berarti kapan ya saya akan berhenti? Sama dengan pertanyaan di kelompok yang prototype. Kapan ya siklus prototype itu berhenti? Nah, ini nanti jadi feedback ya, Mbak Widya. Jadi kapan dong DevOps itu berhenti? Dalam satu siklus. Nah, kalau dalam satu proyek, umumnya itu berapa siklus DevOps ya? Kita punya satu proyeknya X. Proyek X ini akan dikerjakan dengan gaya bekerjanya konsepnya DevOps. Oke, karena DevOps tadi sudah diperlihatkan teknologinya dia itu berputar. Nah, umumnya itu berapa kali putaran baru selesai ya? Cari kajian ilmiahnya terkait dengan hal itu. Oke. Kemudian saya tertarik dengan tadi ada resiko DevOps itu adalah rentan dengan komponen yang campur tangan. Itu maksudnya apa ya? Mengapa ada resiko campur tangan? Ikut campur tangan dari pihak lain, Prof. Contoh konkret. Misalkan apa? Kok bisa ya? Kok bisa berpeluang orang itu campur tangan ya? Rentan komponen yang campur tangan itu maksudnya gimana? Mengapa itu tidak ditemukan di incremental? Mengapa resiko itu munculnya itu di DevOps? Izin menjawab, Prof. Yes, Mbak Tika. Mungkin kalau yang di DevOps itu kan ada kolaborasi dari tim development dan juga tim operation. Dan mungkin ketika ada development itu nanti dari tim operationnya itu ada resiko untuk ada kemungkinan dan peluang ya? untuk ya. Jadi karena gayanya itu sebenarnya mirip-mirip gayanya extreme programming. Jadi dia bisa bebas ngambil mana yang akan dikerjakan. Sehingga betul. jadi akan bermasalah ketika akan diintegrasikan pekerjaannya. Oke, terkonfirm. Kemudian, nah, tolong saya diperlihatkan bagan ketika teman-teman memperlihatkan manajemen resikonya incremental. Mungkin video ini bisa di-off-kan dulu. Kemudian yang diperlihatkan misalkan yang versi PPT-nya, yang saat bagan manajemen resiko incremental. Oh, baik. Yang incremental? Ini. Oke, jujur saya bingung bacanya. Itu tuh bentuknya alur atau bentuknya tabulasi. Ada 3 kolom. Stakeholder, manajemen resiko. Jadi seolah-olah itu ada 3 kelompok. Stakeholder, manajemen resiko, sama resikonya. Itu bacanya tuh saya harus gimana ya? Stakeholdernya proyek. Maaf, Prof, itu saya kira kan waktu mau presentasikan live, jadi itu waktu di record itu typo, jadi harusnya yang stakeholder itu yang di tengah. Jadi maksudnya dari klien dari klien itu ada apa tuh namanya, ada permasalahan di proyeknya yang mengakibatkan kegagalan. Terus ketika pada di tim itu pada bagian pengujian itu ada resikonya itu permintaan otomasi. Terkonfirm. Iya.
Berarti resikonya itu ada resiko proyek, resiko pengujian, resiko perangkat lunaknya itu sendiri, resiko timnya sendiri gitu ya, resiko kualitinya sendiri. Nah, di dalam sekian resiko itu siapa saja sih yang terlibat di dalamnya gitu ya. Yang berikutnya, oke, sip. Harusnya tadi terkonfirmasi ya. Iya. Saya itu tadi apa ini Iya maksudnya? itu. Oke. Nanti direvisi ya. Iya, waktu itu Prof, waktu sudah selesai record gitu baru sadar kalau oh ini kok belum saya balik gitu Prof. Terus kirain nanti bakal live ini yang baru ternyata belum, terus ini intinya dari ada itunya ya Prof, ada apa? Ada jenis-jenisnya iya. Ya, oke. Gak apa-apa, nilainya bagus, cuman ini tadi kok dirimu menyiksa diriku. Wah, ini tadi memahaminya berat betul. Sebentar, yang berikutnya nih. Tolong ditayangkan di bagian dokumentasi. Ini, oke. Coba ditayangkan dokumentasi bagian inkremental, itu penjelasannya dari mana sampai mana. Setiap layar saya butuh 2 detik untuk melihat ya. Mulai dari mana dokumentasinya inkremental? Ini. Ada kebutuhan user. Oke. Yang berikutnya. Ada. Oke. Yang berikutnya. Oke. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Oke. Terus. Oke. Oke. Yes. Nanti tolong dikelompokkan ya. Kan dokumentasinya itu kan macam-macam ya. Ada dokumentasi yang betul-betul itu nggak ada sentuhan teknisnya sama sekali. Non-teknis. Tadi kayak semacam kebutuhan user tadi itu kan sebenarnya non-teknis ya. Nah, pertanyaan. Jadi nanti tolong kebutuhan itu dibagi. Kebutuhan yang non-teknis. Kebutuhan non-teknis itu munculnya di tahapan mana sih? Atau kebutuhan non-teknis itu munculnya akibat dari siapa berinteraksi dengan siapa? Ya, yang kedua. Dokumentasi semi teknis. Sudah teknis tapi nggak mendetail. Nah, dokumentasi yang isinya itu semi teknis, agak teknis tapi nggak mendetail, itu tahapan yang mana? Dia akibat dari hasil interaksi siapa dengan siapa. Dokumentasi itu sebenarnya media untuk berkomunikasi kan. Sama halnya dengan ini. Sekarang itu teman-teman buat dokumentasi paparan. Gunanya untuk apa? Untuk menjelaskan ke saya. Untuk mengkomunikasikan hasil pekerjaannya ke saya. Oke. Yang terakhir adalah dokumentasi teknis. Di tahapan yang mana yang menghasilkan dokumentasi teknis? Akibat dari interaksi antara siapa dengan siapa. Yang dokumentasinya itu harus teknis betul. Orang awam nggak bakalan bisa membaca. Orang awam nggak bakalan bisa paham. Kalau yang semi teknis, itu orang awam masih bisa dijelaskan. Ya, oke. Sama tingkat detailnya. Jadi kalau kebutuhan dokumentasi yang non teknis tadi kebutuhan user, sedetail apa toh harus nyatet kebutuhan user. Bisa jadi tidak perlu detail-detail karena apa? Karena sudah pernah mengerjakan proyek yang sama dengan ini sebelumnya. Kita nanyain nggak begitu detail nggak mengapa? Karena apa? Karena kita sudah punya gambaran. Nah, tetapi kapan ya kita harus sedetail itu ya? Baik yang non-teknis, semi-teknis, maupun yang teknis. Bisa dipahami? Oke? Bisa, Prof. Yes. Itu aja masukan saya. Tetapi ini yang sudah dikerjakan itu sebenarnya luar biasa. Oke? Ya. Untuk ini saya rekod.
nanti saya taruh di YouTube, terus saya masukkan ke Waskita ya. Kemudian saya akan Baik, Prof. saya akan membuat folder untuk teman-teman menindaklanjuti feedback yang saya berikan ya. Oke, nah supaya saya tidak usah mengingat-ingat yang kemarin kayak apa, yang sekarang bagaimana, sebaiknya ada catatan tindak lanjut ya. Jadi misalnya feedbacknya yang feedback pertama apa dan tindak lanjut yang dilakukan oleh teman-teman apa. Oke, ada konfirmasi sampai di sini teman-teman semuanya? Sudah cukup, Prof. Oke, saya pengen dengar suaranya. Ini ada yang pemalu. Mas Jeffrey, saya tahu Mas Jeffrey, Mbak Fahma, Mbak Widi, Mbak Tika. Oke, aku pengen menyapa Mas Rizky. Ya, Prof. Oke, Mas Rizky tolong bantu closing kelas saya. Ini kalau nggak di closing nggak selesai-selesai loh. Yuk closing yuk. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya mungkin akan kami revisikan. Jadi mungkin mohon maaf juga kalau ada kesalahan. Mungkin sampai di sini aja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Terima kasih. Salam. Terima kasih, Prof. Sami-sami. Terima kasih, Prof. Oke, saya izin live ya.